Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Rizkyati, Prodi Teknik Informatika dengan NPM 140 2020 113. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks akademik, yaitu teks proposal penelitian. Sebelum masuk materi, kita ada 4 topik pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian teks proposal penelitian, kedua, unsur-unsur teks proposal penelitian, tiga, struktur teks dan genre mikro pada teks proposal penelitian, dan yang keempat yaitu sistematika penulisan proposal. Teks proposal penelitian bisa dibagi menjadi 3 arti. Yang pertama, landasan atau dasar, kedua, perencanaan, yang ketiga, hasil pengajuan. Bisa disimpulkan, proposal penelitian yaitu sebuah penyampaian, perencanaan, atau pengajuan penawaran dari si pembuat atau si peneliti kepada yang dituju atau si pembaca dengan maksud untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan yang disalurkan dalam bentuk rangka kerja. Jadi sebelum melakukan sebuah kegiatan, kita harus adanya proposal penelitian. Lanjut, unsur-unsur proposal penelitian. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan menurut KBBI yaitu sesuatu yang mula-mula dilakukan. Yang pertama, di dalam pendahuluan adanya latar belakang. Latar belakang di sini berarti alasan, akibat, atau memuat suatu pembahasan yang mengarah ke penelitian tersebut. Jadi artinya yaitu ketika kita membuat suatu penelitian, kita harus adanya latar. Mengapa kita memilih penelitian tersebut dan misalkan akibat apa yang akan ditimbulkan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah di sini berisi pertanyaan-pertanyaan yang berisi ide pokok dari penelitian. Pertanyaannya itu harus jelas, mudah dimengerti, serta dapat dijangkau. Di sini arti dapat dijangkau yaitu tidak memberatkan si peneliti ketika melakukan penelitian. Jadi sebelum kita melakukan sebuah penelitian, kita harus mempunyai sebuah rumusan masalah. Masalah apa yang akan kita pecahkan, apa kita berfokus kemana, dan sebagainya. Selanjutnya itu adalah tujuan penelitian. Dalam tujuan penelitian, memuat keinginan dari peneliti, dari pembahasan yang ia buat. Jadi, dalam membuat penelitian kita juga harus mempunyai keinginan. Untuk apa sih penelitian kita buat? Dan manfaatnya apa sih? Terus unsur-unsur proposal. Lanjut ada 4 ruang lingkup. Ruang lingkup sini berarti batasan dalam melakukan penelitian atau tempat dilakukannya sebuah penelitian. Hipotesis di sini berarti dugaan sementara dalam sebuah penelitian. Selanjutnya ada 6 manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini berarti hasil penelitian itu bisa menjadi ilmu baru, ilmu pengetahuan baru. Terus yang kedua adalah manfaat praktis. Berarti hasil penelitian dapat digunakan oleh masyarakat untuk memecahkan berbagai masalah secara praktis. Selanjutnya itu masih unsur-unsur yang kedua itu adalah landasan teori dan tinjauan pustaka. Landasan teori yaitu berupa pembahasan teori yang digunakan sebagai dasar pemecahan masalah dalam penelitian. Jadi, di sini ketika kita mempunyai rumusan masalah, terus apa yang diteliti, kita harus bisa melihat teori-teori dalam memecahkan masalahnya. Yang kedua adalah tinjauan pustaka, yaitu berupa hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan orang lain dan berfungsi sebagai perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan.
Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan. Pendekatan di sini berarti cara pandang dan jenis penelitian yang diikuti dapat berupa penelitian kuantitatif, kualitatif, atau kombinasi. Yang kedua adalah metode. Metode yaitu gambaran keberadaan dan posisi variabel, teknik apa yang digunakan, terus bagaimana cara pengumpulan data dan analisis data. Terus yang ketiga adalah teknik penelitian yang akan diterapkan. Selanjutnya ada langkah-langkah metode penelitian. Yang pertama adalah tahap pra-penelitian. Pra-penelitian itu pertama itu bisa observasi, atau enggak pengumpulan data, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada tahap pelaksanaan penelitian, di mana penelitian itu dilakukan, bagaimana tekniknya, dan sebagainya. Ketiga itu ada tahap analisis data. Ketika semua sudah dilakukan, pengumpulan data sudah dilakukan, teknik-tekniknya dalam melakukan penelitian tersebut sudah dilakukan, selanjutnya itu adalah dianalisis untuk mendapatkan hasil. Oke, di sini ada struktur teks dan genre mikro pada teks proposal penelitian. Yang pertama yaitu pendahuluan. Genre mikro yang diharapkan yaitu eksposisi atau deskripsi. Fungsi retoris. Yang pertama, memuat latar belakang penelitian. Yang kedua, permasalahan yang akan diteliti. Ketiga adalah gambaran tujuan penelitian. Dan yang keempat adalah pentingnya masalah diteliti. Nah, yang kedua adalah landasan teori dan tinjauan pustaka. Genre mikro yang diharapkan yaitu review. Nah, fungsi retorisnya itu adalah pembahasan berupa ulasan teori. Ulasan teori ini bisa di sini berguna untuk memecahkan masalah, memecahkan rumusan-rumusan masalah dalam penelitian tersebut. Yang kedua adalah pembahasan berupa penelitian sebelumnya yang dibandingkan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Yang ketiga adalah metodologi penelitian. Genre mikro yang diharapkan yaitu berupa deskripsi meliputi laporan, prosedur. Fungsi retorisnya itu pendekatan, metode, dan teknik penelitian, serta langkah-langkah penelitian. Oke, di selanjutnya ini ada sistematika proposal. Sebelum kita melakukan proposal, kita juga mempunyai aturannya dalam penulisannya. Yang pertama itu adalah jenis teks yang dipilih, yaitu Times New Roman atau Arial dengan ukuran 12 cm dengan spasi 1,5 spasi sampai 2 spasi. Yang ketiga itu adalah ukuran kertas, yaitu A4 atau quarto. Ukuran kanan kiri, margin kirinya 4 cm, margin kanan atas bawah setiap masing-masing menggunakan 3 cm. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.